wabarakatuh, Sobat Akuntan dimanapun kalian berada. Nah, Sobat Akuntan kembali lagi di program khusus edisi Ramadan IAI Jatim TV, yaitu Kultum Akuntan. Nah, Sobat Akuntan, hari ini saya dan kalian semua akan mendengarkan kultum dari salah satu seorang akuntan yang ada di Jawa Timur, yang kemarin pernah mengisi kultum akuntan di IAI Jatim TV. Nah, Sobat Akuntan, siapakah beliau? Mari kita sambut bersama-sama. Assalamualaikum Prof. Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hadi. Siap. Prof. Basuki, hari ini kita mau bahas kultum apa ini? Mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Nah, oke. Kalau ngomongin mensyukuri nikmat Allah, ini pasti topiknya ngena banget ke saya, Prof. Karena saya anak muda, sering tergoncang-ganjing karena masukan sini situ, agak sulit untuk bersyukur. Nah nih Sobat Akuntan, topiknya menarik bukan? Bersyukur atas nikmat Allah. Seperti apa sih cara bersyukurnya ini? Mari kita simak bersama-sama. Monggo Prof. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Sobat akuntan yang dirahmati oleh Allah, kembali saya diminta untuk menjadi pembicara di kultum ini. Topik yang akan saya angkat adalah bersyukur atas nikmat Allah. Sebagai referensi utama, saya kira ini banyak sekali dibicarakan oleh para ustadz. Dasarnya adalah dari surat Ibrahim, itu surat ke-14 ayat 7. La in sakartum wa zidanakum wa la in kafartum innama adzabi lasyadid. Jadi artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Sehingga dari ayat itu kita harus paham betul bahwa ada nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita harus mensyukuri itu. Nah, saya akan melihat yang pertama adalah syukurnya dulu. Syukur yang akan saya bahas adalah syukur dalam konteks bahasa Al-Quran, ya Mas Egi. Bukan syukur dalam konteks bahasa Jawa. Karena kalau syukur bahasa Jawa itu beda intonasi, beda makna. Waduh, gimana tuh? Misalnya gini, misalnya saya punya teman yang sangat baik atau apa, misalnya Mas Hagi gitu ya. Siap. Saya mendengar Mas Hagi misalnya menemukan atau mendapat sesuatu, misalnya ketemu jodoh gitu. Waduh. Wah, syukur Mas Hagi dapat jodoh gitu ya. Iya. Tapi di suasana lain misalnya, saya tidak begitu suka dengan orang itu misalnya. Kemudian saya mendengar orang itu misalnya sepeda motornya masuk selokan. Saya bisa mengatakan apa? Syukur, gitu ya. Nah, dari kata syukur bahasa Inggris, syukur itu artinya beda sekali. Dan konteksnya beda. Yang satu menyukuri, nyukur no, gitu ya. Nah, syukur dalam konteks bahasa Al-Quran ini saya bagi dua. Syukur dalam bentuk form, bentuk ya, form atau bentuk, dan syukur dalam bentuk substansi atau substance. Paling mudah kalau kita syukur dalam konteks bentuk adalah mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, ya itu adalah dalam bentuk itu. Jadi ketika kita mendapat itu ya kita alhamdulillah, syukur, terima kasih. Namun ada yang lebih penting lagi, yaitu substance, dari segi substansi. Mensyukuri dari aspek substansi adalah mengikuti apa kemauan si pemberi. Oke. Jadi kalau Allah memberikan nikmat pada kita berkata alhamdulillah, terima kasih, lalu kita harus mengikuti apa maunya si pemberi. Itu ya. Saya beri contoh. Misalnya begini, Mas Hagi memberikan saya kopiah. Siap. Saya bilang, terima kasih Mas Hadi. Oh ya. Lalu kopiah itu saya pakai di kepala. Itu berarti saya menerima pemberian itu sesuai dengan kemauan si pemberi. Karena si pemberi memberikan kopiah adalah untuk dipakai di kepala. Tapi kalau misalnya saya diberi kopiah, saya bilang terima kasih, tapi kopiahnya saya pakai di kaki, itu berarti saya tidak mensyukuri.
Saya hanya mengucapkan saja, tapi saya tidak mensyukuri dalam konteks tidak memenuhi, tidak menuruti kemauan si Pemberi. Oh, gitu. Tuh, jadi dua-duanya harus. Tapi kalau saya melihat bahwa substansi harus lebih tinggi dari form, dari bentuk. Jangan hanya sekedar terima kasih tapi tidak diikuti. Sehingga saya menambahkan kalau di bidang akuntansi terkenal substance over form. Waduh, mana itu? Substansi mengungguli bentuk. Nah, tadi itu ya. Kalau substance over form di akuntansi lain lagi berbicara. Tapi saya menginterpretasikan mensyukuri itu dalam konteks bahwa substance of a form ya seperti itu. Jadi selain kita bicara alhamdulillah terima kasih, kita memenuhi permintaan atau kemauan si pemberi. Nah, apa kemauan si pemberi? Si pemberi yaitu Allah itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Allah mengatakan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah atau mengabdi kepada Allah. Jadi perintahnya jelas, kita hanya diminta untuk mengabdi. Ya, saya lebih suka menggunakan kata mengabdi daripada ada terjemahan mengatakan menyembah. Karena kadang-kadang ada orang yang menyembah tapi tidak mengabdi. Ya, jadi artinya dia yang menyembah artinya ke masjid, tetapi ketika berdagang dia mengurangi timbangan, bujuk, itu berarti dia tidak mengabdi kepada Allah. Karena kalau Allah mengatakan mengabdi ya harus tunduk dengan perintah Allah. Jadi tidak hanya sekedar beribadahnya saja, sembahyangnya saja secara formal, tetapi juga. Jadi itu. Jadi wujud syukur kita pada Allah adalah kita terima kasih atas nikmat itu, lalu kita mengikuti apa yang dimauai Allah, yaitu kita harus mengabdi kepada Allah. Tidak ada ilah lain kecuali Allah. Gitu ya. Itu tadi makna syukur. Sekarang kita bicara nikmat. Nikmat itu adalah pemberian yang sesuatu yang kita terima, dan ada yang sifatnya setiap saat itu ada, tapi ada yang munculnya tiba-tiba. Munculnya apa? Nah, kadang-kadang kita mudah bersyukur kalau yang sifatnya tidak rutin. Gimana tuh, Prof? Ya, kita menerima sesuatu. Alhamdulillah gitu. Ya kan, gitu. Tapi ada yang rutin, kita jarang bersyukur. Contohnya gini. Mohon maaf ini, ketika misalnya pagi-pagi kita bangun pagi terus bisa buang air kecil atau buang air besar. Iya. Pernahkah kita bersyukur bahwa setelah selesai itu kita alhamdulillah saya bisa buang air kecil? Enggak sih, Prof. Kalau saya kan itu aja. Nah, itu. Padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Gitu. Anda bisa bayangkan seandainya dibuntu oleh Gusti Allah 3 hari saja, maka perut kita akan kembung, tidak bisa kencing, tidak bisa buang air besar, kita harus ke dokter. Iya. Saya ada beberapa teman yang mengalami itu, cerita kepada saya begitu sampai ke rumah sakit, terus diobati bisa keluar, itu alhamdulillah. Nah, itu adalah kenikmatan yang setiap hari kita nikmati. Memang kadang-kadang sesuatu yang sudah rutin kita nikmati itu sepertinya ya memang itu hak saya. Seperti biasa. Biasa. Ngapain bersyukur itu? Padahal kalau itu dibuntu sedikit saja oleh Gusti Allah, baru kita merasa. Artinya bahwa bersyukurnya baru ketika pemberian itu tidak kita terima lagi, baru seperti sehat. Ya. Kita sehat. Apakah kita sering kita bersyukur? Waduh, saya alhamdulillah saya sehat. Ya ada yang banyak yang tidak. Termasuk saya juga ada yang tidak ya, lupa. Termasuk saya, Prof. Ya lupa ini ya. Lupa. Saya diasikat gitu. Iya, tapi begitu sakit baru terasa nikmatnya sehat gitu ya. Oke. Itu saya beri contoh lagi ini karena ini sobat akuntan ya, senang ngitung duit gitu ya. Nah, bahwa sebetulnya nikmat Allah itu amat sangat besar sekali pada kita. Saya beri contoh adalah satu tentang nikmat bernafas. Ya. Nikmat. Saya kemarin googling gitu ya, ada banyak di Google itu tentang berapa jumlah oksigen yang bisa kita hisap ya setiap hari. Ada banyak variasi, tapi perbedaannya tidak begitu banyak ya. Ada variasinya. Menurut penelitian ini ya, setiap hari manusia itu membutuhkan kurang lebih per hari ya 2000, saya harus ngepek ini ya, 2.880 liter oksigen plus 11.376 liter nitrogen dari alam yaitu gabungan itu kemudian kita hisap, itu bobotnya sekitar itu hitung-hitungnya gitu. Saya tidak tahu hitungnya gimana, tapi ini saya googling aja ya. Nah, sekarang kita rupiahkan. Oke, Pak.
2.880 liter kali ini harga 25.000 itu harga tahun 22 ini. Tadi pagi saya cari lagi, nggak ada harga tahun 23 ya. 22.000 berarti apa? Untuk oksigen 2.880 liter itu membutuhkan dana 72 juta rupiah. Itu per hari. Per hari. Per hari. Nitrogennya 11.376 liter kali 10.000 itu 113.760.000 per hari. Per hari. Totalnya, nah biaya untuk bernafas kita per hari 185.760.000. Sebulan kalikan 30, 5,5 miliar. Coba saya ingin tahu orang kaya mana yang mau menghabiskan uang 55,5 miliar per bulan hanya untuk bernafas. Itu per orang. Per orang. Gimana kalau per keluarga? Nah, sekarang kalau saya tahunkan aja Mas ya, ditahunkan 66,8 miliar per tahun. Sekarang umur Mas Zaki berapa? Kalikan aja sudah. Saya umur 24 20, sekarang. ya kalikan 20 aja yang gampang. Kalikan 66. Sudah 130 miliar sekian rupiah for free dari Gusti Allah. Apa Anda tidak mau bersyukur? Bersyukur lah. Mulai sekarang harus bersyukur ya, bisa bernafas. Alhamdulillah. Coba kalau dipikir sedikit sama Gusti Allah itu ya, salah satu organ di sini kita harus ke rumah sakit, pakai tabung oksigen, bernafasnya kira-kira tadi itu kalau sehari sekitar 145 juta rupiah. Iya. Nah itu dulu aja ya, nanti berikutnya monggo ada yang ditanyakan dulu. Nah gini Prof, tentang bersyukur nih ya. Kalau yang tadi awal-awal itu kan bersyukur menurut substance-nya. Nah, kita bersyukur ketika dihadapkan oleh kondisi yang memaksa. Misalkan kayak saya pingin mendapatkan A, tapi yang datang B. Ya. Nah, otomatis kita bersyukur di dalam konteks alhamdulillah, tapi dalam hati nggak ikhlas. Ya. Nah, ini gimana, Bro? Nah, itu memang kadang-kadang begini. Jadi ada sebetulnya Allah memberi itu adalah apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita menginginkan A. Tapi Allah melihat bahwa kamu itu nggak butuh A sebetulnya. Atau kamu belum siap untuk belum siap untuk dapat A. Kamu butuhnya B. Lalu Allah berikan B. Ya kita kepaksa bersyukur ya karena betul. Tapi kan jadi gerundel ya. Nah, betul. Aku nggak mengharapkan A atau tidak. Nah, persoalannya di sana. Jadi sebetulnya kita harus percaya betul-betul bahwa apa yang dipilihkan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah pasti tahu kebutuhan kita dan tahu keinginan kita. Tapi tahu kebutuhan kita itu lebih baik dibandingkan dengan sekedar keinginan. Karena mungkin saja kita ingin tapi sebenarnya kita nggak butuh. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di akuntansi kita ada want, ada need, ingin dan butuh. Nah yang lebih substansi adalah yang butuh. Anda perlu sekali ini. Nah, seperti misalnya Mas Zaki kan masih lajang gitu ya, wah berdoa terus mengharapkan gadis A, dapat jodoh, ternyata ya dapatnya gadis B. Sudah terima saja, itu pasti yang terbaik pilihan Allah. Mungkin saja itu memang yang diharapkan tapi nggak cocok untuk kamu. Ini loh ya, kamu tak pilihkan yang baik loh. Nah itu, jadi kadang-kadang memang ada salah satu ayat saya lupa surat apa bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak suka sesuatu, ya, karena merasa itu tidak baik. Betul. Padahal itu baik menurut Allah. Atau kadang-kadang kita suka sesuatu karena kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Nah, padahal yang paling tahu tentang kita siapa? Ya Allah. Tuh, saya lupa ayat berapa itu kalau Al-Baqarah. Jadi kembali lagi sobat akuntan, bersyukur itu suatu yang penting. Kalau penafsiran saya itu, saya lebih ke arah substansi. Walaupun formnya juga saya lakukan ya, alhamdulillah. Tetapi saya harus berkata, saya harus melakukan apa yang akan saya lakukan dengan nikmat yang saya terima. Yaitu saya harus berterima kasih dalam arti kata dan juga perbuatan, yaitu mengikuti kemauan si pemberi, yaitu selalu mengabdi apa kata Allah. Ya. Karena kalau sekedar mengapa tadi saya katakan saya lebih suka mengabdi dari menyembah? Tadi saya katakan ada orang yang selalu sembahyang, menyembah, tetapi ketika
berekonomi, dia jadi binatang ekonomi, bujuk, segala macam gitu ya. Nah, itu. Nah, problem berikutnya adalah di surat As-Saba, ya surat ke-34 ayat 13 dikatakan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah ini. Itu saya, Prof. Ya saya juga kadang gitu, semua orang punya sama. Jadi Allah sudah mengingatkan, ternyata sudah saya beri nikmat seperti itu Allah mengatakan sedikit sekali hamba itu. Jumlahnya berapa? Walau alam ya, Allah yang tahu. Tapi statement itu pasti benar. Kalau Allah yang mengatakan itu pasti benar bahwa yang bersyukur itu hanya sedikit. Atau mungkin dia bersyukur secara form, tapi secara substance dia tidak bersyukur. Betul. Gitu ya. Nah, sampai ada satu ayat peringatan atau apa ya, mengingatkan. Satu ayat diulang 31 kali. Waduh, apa itu, Prof? Ya, kalau misalnya begini, kalau di kantor ya, Mas Zaki melakukan pelanggaran, diberi peringatan 1, SP1. Iya. Nah ya, suatu saat pelanggar lagi, kasih SP2. Betul. Bekerja lagi sudah baik-baik, pelanggaran lagi yang mengulang lagi kesalahannya lama ini SP3. Lalu dipecat kan ya. 3 kali loh manusia kasih kesempatan. Gusti Allah itu 31 kali di surat Ar-Rahman. Ya, ada ayat yang bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kamu dustakan? 31 kali di surat yang jumlah ayatnya 78, hampir 50%. Allah mengingatkan, sudah diberi nikmat gini. Wabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, gitu ya. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Ayat berikutnya bicara tentang nikmat lagi, terus ditanya lagi. Jadi itu sesuai dengan surat As-Saba tadi bahwa hanya sedikit yang bersyukur, sampai Gusti Allah mengingatkan 31 kali dalam satu surat. Itu kan saking baik, saking luar biasanya sifat Rahman dan Rahim Allah atas ketidakbersyukuran kita itu ya. Dalam surat itu sudah diingatkan dan sudah ditekankan. Di antara kata ayat tadi itu pasti ada, sudah diberi ini, tanyakan lagi. Sudah diberi ini, tanyakan lagi, gitu. Dan itu dalam kata tanya, ya. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Sesederhana apa itu, Prof? Apanya? Menikmati. Nah itu tadi, lalu bersyukur, alhamdulillah. Lalu kemudian ya kita misalnya diberi apa ya sudah kita tadi contoh yang paling mudah tadi itu diberi kopiah ya dipakai di kepala, diberi apa? Nah, kalau diberi rezeki ya jangan dipakai sendiri, jangan diambil sendiri. Ada sebagian hak orang lain yang harus ditunaikan, ya kan? 2,5% misalnya zakat fitrah atau zakat mal ada nisab dan hitungannya tertentu, sedekah, infak. Karena harta yang kita bawa itu justru harta yang kita keluarkan. Kita keluarkan untuk tadi itu sedekah, infak, nanti harta itu akan mendahului kita menjadi bagian dari reward yang akan diberikan oleh Allah di akhirat. Dan harga yang kita simpan tuh harta yang nanti untuk anak cucu gitu ya, yang akan habis di dunia. Tapi tidak akan kita bawa ke rumah, tidak akan kita bawa mungkin, tapi harta yang kita infakkan ke masjid, ke lembaga-lembaga sosial, untuk anak yatim, itulah yang akan dicatat nantinya. Apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi saya mengajak pada sobat akuntan, mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita, baik itu sholat berjamaah, kemudian infak dan zakat fitrah, zakat mal jangan lupa ya, berapapun gitu ya, dihitung dulu nisabnya, lalu ya kita tunaikan agar harta kita akan mendahului kita, yaitu menjadikan balasan kepada kita di akhirat nanti. Masya Allah. Sudah 7 menit ini. Judulnya kan kultum ya. Nanti kalau banyak menit jadi kurban namanya. Oke, mungkin ada lagi Mas Zaki yang mau ditanyakan? Cukup sih, Prof. Ini sudah sangat menampar dari saya. Karena saya rasa bersyukur itu kadang timbul, kadang enggak. Tapi mulai sekarang insya Allah sama ya, kita manusia pasti sama, sehingga
saya akan menambahkan dalam judul ini menjadi bersyukur atas nikmat Allah, substance of a form, ya. Kalau akuntan ditambah apa? Substance of a form. Oke, siap. Ya. Baik, sahabat akuntan, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah mendengar kultum dari Prof. Basuki yang sangat luar biasa dengan tema bersyukur atas nikmat Allah. Nah, sobat akuntan, sekian kultum pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Prof. Basuki telah mengisi. Dan kepada sobat akuntan, nantikan episode kultum selanjutnya hanya di IAI Jatim TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.